Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudi dengan NIM 1901020003 akan menjelaskan tsunami dan akan menjelaskan studi kasus tsunami yang terjadi di Kota Palu. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Menurut Junior 2009 menyebutkan bahwa tsunami adalah salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di kawasan Indonesia. Menurutnya, tsunami merupakan gelombang besar yang terjadi akibat adanya gempa bumi di dasar samudra, letusan gunung api, serta longsoran massa batuan di sekitar basin samudra. Tsunami ini bisa terjadi akibat gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, hantaman meteor di laut, nuklir di lautan, serta tanah longsor yang terjadi di dasar lautan. Baik, kita akan ke studi kasus yang pertama, yaitu tsunami yang terjadi di Kota Palu. Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak geografis terletak pada koordinatnya adalah 0,35 sampai 1,20 lintang utara dan 120 sampai 122,90 bujur timur. Kota Palu merupakan kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Kota Palu adalah salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang berada di tepat di garis khatulistiwa. Salah satu dari sekian banyak wilayah di bagian timur Indonesia yang menyimpan potensi tsunami yang cukup besar adalah Kota Palu dan sekitarnya. Tercatat telah terjadi 3 kali kejadian di sekitar Teluk Palu, yaitu pada tahun 1927, 1968, dan 1996. Sementara sekitar Kota Palu atau Sulawesi Tengah terdapat 6 kejadian. Pada tanggal 28 September 2018 terjadi bencana alam di Kota Palu. Bencana alam yang terjadi di Kota Palu terjadi 3 jenis bencana. Pertama adalah gempa bumi, kedua adalah tsunami, dan terakhir adalah likuifasi. Likuifasi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran gempa. Gempa bumi tektonik telah terjadi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, jam 17.02.44 WIB dengan magnitudo 7,7. Lokasi di 0,18 lintang selatan dan 119,85 bujur timur, dan jarak dengan 26 km. Dari utara Donggala, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km. Getaran-getaran kecil terjadi sepanjang hari. Namun, gempa 7,4 pada skala Richter berlangsung saat patahan Palu Koro yang melintasi Kota Palu bergeser sekitar 10 km di bawah permukaan tanah. Sejak saat itu, ada sedikitnya 500 gempa susulan di Palu, yang sebagian besar diantaranya tidak dirasakan warga. Akibat dari tsunami Palu pada tanggal 28 September 2018 ialah korban jiwa dan rumah rusak. Untuk korban jiwa, tahap 2 ada ketambahan 515 orang, yaitu meninggal dunia bertambah 476 orang, hilang bertambah 39 orang. Pada tahap 1, jumlah korban jiwa sebanyak 3.679 orang, terbagi atas meninggal dunia yaitu 2.132 orang dan hilang 531 orang. Serta yang dikemudikan tidak terindikasi ialah 1.016 orang. Sedangkan untuk rumah rusak ini bertambah dari sebelumnya 42.864 menjadi 55.102 rumah. Total rumah rusak ini tahap 2 mengalami peningkatan sebesar 12.238 rumah yang terbagi atas 2.422 rusak berat, 3.200 rusak sedang, dan 3.785 rusak ringan, serta 2.831 hilang. Banyaknya korban jiwa pada bencana tsunami pada Kota Palu ini memperlihatkan bahwa ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta peranan pemerintah yang kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang mitigasi bencana kepada warganya. Minimal ada 6 langkah yang bisa diupayakan dalam melakukan mitigasi bencana tsunami, yaitu diantaranya
Yang pertama, melakukan upaya-upaya perlindungan kepada kehidupan, infrastruktur, dan lingkungan pesisir. Pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system dan pembuatan bangunan pelindung merupakan contoh upaya perlindungan yang bisa dikembangkan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat pesisir terhadap kegiatan mitigasi bencana gelombang pasang. Yang ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kebijakan ini bisa diimplementasikan dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu pengembangan sistem yang menunjang komunikasi untuk peringatan dini dan keadaan darurat, menyelenggarakan latihan dan simulasi tanggapan terhadap bencana dan kerusakan yang ditimbulkan, serta penyebarluasan informasi, tahapan, bencana dan tanda-tanda yang mengiringi terjadinya bencana. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan mitigasi bencana. Implementasi dari kebijakan keempat ini antara lain peningkatan peran serta kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Yang kelima, menyusun payung hukum yang efektif dalam upaya mewujudkan upaya-upaya mitigasi bencana, yaitu dengan jalan penyusunan produk hukum yang mengatur pelaksanaan upaya mitigasi, pengembangan peraturan dan pengembangan perencanaan dan pelaksanaan bangunan penahan bencana, serta melaksanaan peraturan dan penegakan hukum terkait mitigasi. Dan untuk yang terakhir atau yang keenam ini, yaitu mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui melakukan kegiatan mitigasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi kawasan, meningkatkan kenyamanan dan kenyamanan kawasan pesisir untuk kegiatan perekonomian. Mitigasi harus memperhatikan semua tindakan yang diambil untuk mengurangi pengaruh dari bencana dan kondisi yang peka dalam rangka untuk mengurangi bencana yang lebih besar di kemudian hari. Karena itu, seluruh aktivitas mitigasi difokuskan pada bencana itu sendiri atau bagian atau elemen dari ancaman. Beberapa hal untuk rencana mitigasi atau mitigation plan pada masa depan dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perencanaan lokasi atau land management dan pengaturan penempatan penduduk. Yang kedua, memperkuat bangunan dan infrastruktur serta memperbaiki peraturan atau kode atau desain yang sesuai. Yang ketiga, melakukan usaha preventif dengan merealokasi aktivitas yang tinggi ke daerah yang lebih aman dengan mengembangkan mikrozonasi. Yang keempat, melindungi dari kerusakan dengan melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan maksud menyerap energi dari gelombang tsunami atau misalnya dengan melakukan penanaman mangrove di sepanjang pantai. Yang kelima, mensosialisasikan dan melakukan training yang intensif bagi penduduk di daerah area yang rawan tsunami. Dan yang terakhir atau yang keenam, membuat early warning system sepanjang daerah pantai atau perkotaan yang rawan tsunami. Sekian penjelasan tsunami dan studi kasus yang terjadi di Kota Palu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.